Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi materi pertemuan ketiga tentang pemodelan di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Oke, sebelumnya saya bahas dulu tentang konsep pemodelan. Model merupakan abstraksi dari sesuatu yang mewakili beberapa fenomena berbentuk objek atau nanti bisa aktivitas. Fenomena dapat berubah entiti, jika fenomena itu berupa instansi, maka instansi sebagai entitinya. Atau jika fenomena itu sebagai event, maka event itu sebagai entitinya. Oke, model merupakan alat yang terkenal dalam bisnis. Dalam pembuatan model merupakan inovasi yang baru yang digunakan sebagai alat pemecahan masalah. Contoh yang paling simpel, yang sering dilakukan, contohnya kalau di bidang konstruksi bangunan, contohnya sebelum melakukan implementasi, sebelum ngebangun rumah, biasanya kan dibuat yang namanya model terlebih dahulu. Modelnya apa? Biasanya bentuknya adalah denah. Denahnya dibuat terlebih dahulu. Denah tersebut fungsinya buat apa? Contohnya, fungsi denah adalah untuk untuk memperkirakan, salah satunya memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan oleh si developer itu sendiri, atau sebagai gambaran nanti apa yang harus dilakukan oleh si developer itu sendiri untuk ngebangun contohnya ngebangun rumah atau ngebangun bangunan seperti itu. Oke, contoh lain dari pemodelan nanti bentuknya adalah kalau di bangunan salah satu contohnya adalah maket. Contoh ada maket suatu gedung contohnya. Gedungnya belum jadi, cuman maketnya sudah jadi. Ini contoh yang paling simpel. Analoginya model dalam dunia fashion. Model fashion adalah abstraksi seseorang dalam memandangnya, yang menempatkan dirinya dalam model itu. Sedangkan calon pembeli disebut dengan entity. Oke, ada jenis-jenis pemodelan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, jenis-jenis model yang bisa kita lihat. Yang pertama ada yang namanya model fisik. Selanjutnya yang kedua ada model narasi atau yang biasa disebut dengan model naratif. Yang ketiga model grafis. Yang berikutnya ada yang namanya model matematis. Ini beberapa jenis pemodelan yang ada di sekitar kalian. Ya, khusus untuk mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, nanti kita akan sering menggunakan model yang keempat, yaitu model matematis. Oke, saya bahas satu-satu tentang jenis pemodelan. Yang pertama tentang model fisik. Model fisik itu apa? Penggambaran 3 dimensi dari kesatuannya. Wujud dari model biasanya lebih kecil dari objeknya. Ini kalau berbicara tentang model fisik. Berarti abstraksi dari sesuatu yang nantinya akan digambarkan dengan menggunakan objek 3 dimensi. Model fisik dapat membantu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu yang nyata. Dari keempat dasar model di atas, model fisik merupakan model yang memiliki nilai penggunaannya paling sedikit bagi manajer bisnis. Contoh yang paling simpel deh, prototipe kendaraan contohnya, atau prototipe pesawat. Pesawatnya belum jadi, cuman prototipenya udah jadi. Gitu. Atau contohnya maket suatu gedung. Gedungnya belum jadi, cuman maketnya biasanya sudah jadi. Ini contoh kalau berbicara tentang model fisik. Biasanya kan bentuknya pasti bentuknya pasti lebih kecil. Contoh model fisik seperti prototipe kendaraan bermotor baru, prototipe sebuah gedung yang dibuat lebih kecil, dan yang lain-lainnya. Contoh yang akan dikembangkan oleh almarhum B.J. Habibie dan putra beliau, Bapak Ilham Habibie, rencananya kan ingin mengembangkan pesawat contohnya untuk negara Indonesia. Prototipenya sudah jadi, cuman aslinya kan belum. Dikembangkannya juga belum. Ini salah satunya. Oke, model fisik merupakan model yang jarang digunakan oleh para manajer usaha atau bisnis karena biasanya tidak penting bagi manajer untuk melihat sesuatu dalam bentuk 3 dimensi, dalam memahami ataupun menggunakannya untuk memecahkan suatu masalah. Umumnya biasanya yang dibutuhkan salah satunya nanti adalah model gambar. Biasanya. Syukur-syukur ada yang namanya model fisik. Umumnya model fisik salah satunya digunakan untuk prototipe atau contohnya untuk maket biasanya, maket suatu gedung. Oke, contoh model fisik seperti ini, miniatur pesawat, contohnya model pesawat tempur dari Aero Paper Model dan yang lain-lainnya. Pesawatnya belum jadi, cuman model fisiknya sudah ada. Gitu. Contoh lain, model fisik contohnya seperti maket untuk gedung DPR contohnya. Maketnya sudah ada, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Berikut kisaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun
gedung DPR RI yang ada di Senayan. Yang kedua, ada yang namanya model naratif. Model naratif biasanya sebuah jenis model yang digunakan manajer tiap hari biasanya. Karena jarang dianggap sebagai model. Model naratif karena kadang-kadang dianggap bukan sebagai model. Kenapa? Karena merupakan bisa dibilang bahasa sehari-hari sebenarnya. Model naratif menjelaskan entiti dengan kata lisan atau tertulis. Intinya perkataan yang keluar dari si manajer atau baik itu lisan atau tertulis kadang-kadang disebut dengan model naratif juga. Pendengar atau pembaca dapat memahami entiti dari naratif tersebut. Seperti bentuk komunikasi lisan atau tulisan adalah bentuk naratif, model naratif. Sehingga menjadikannya jenis yang paling populer kalau dibandingkan dengan model-model yang lainnya. Selanjutnya, contoh lain kalau di bidang-bidang yang lainnya, contohnya model naratif, contohnya seperti penjabaran tentang cara perakitan komputer atau buku manual komputer, narasi bisnis proses modeling, dan yang lain-lainnya. Contoh, kita beli satu alat contohnya, atau contohnya kita beli barang elektronik. Contohnya kita beli standing fan contohnya. Kita beli standing fan atau kipas angin yang berdiri, biasanya kan bentuknya nggak langsung dirakit seperti itu, tapi biasanya bentuknya adalah bentuknya terpisah-terpisah. Jadi nanti tinggal dirakit aja sesuai dengan buku panduan yang diberikan. Oke, tujuannya untuk apa? Karena kalau semuanya harus dirakit, biasanya kan makan tempat. Nah, makanya dipecah-pecah, baru nanti tinggal dirakit. Tujuannya adalah salah satunya biar nggak terlalu makan tempat biasanya. Contoh lain model naratif seperti kalau kita ingin mengembangin sistem, ada yang namanya bisnis proses modeling. Itulah yang disebut dengan model naratif. Model naratif atau model narasi di sini biasanya bisa dijabarkan dengan kata-kata atau contohnya tulisan. Oke, umumnya kan bisnis proses modeling akan digambarkan contohnya seperti ini. Harus ada narasinya atau bisnis proses modelingnya. Proses yang pertama seperti apa, proses yang kedua seperti apa, proses ketiga seperti apa. Selanjutnya nanti baru dilanjutkan dengan model grafik atau model gambar. Oke, selanjutnya model grafik, jenis model yang tetap dalam penggunaannya adalah model grafis. Model grafis ini mewakili entiti dengan abstraksi garis atau simbol dan bentuknya. Intinya, nantinya kalau berbicara tentang model grafis, sesuatu atau yang awalnya dari model naratif nanti akan digambarkan dengan menggunakan objek dua dimensi. Contoh dengan menggunakan simbol, garis, ataupun yang lain-lainnya. Model ini sering dijumpai penjelasannya dengan bantuan model naratif. Seperti yang tadi contohnya di model naratif ada yang namanya bisnis proses modeling. Selanjutnya nanti setelah kita gambarkan dengan bisnis proses modeling dengan menggunakan kata-kata, dengan menggunakan narasi. Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman ke programmernya, contohnya nanti analis sistem akan menjabarkan dalam bentuk activity diagram contohnya. Model grafis digunakan dalam bisnis untuk menyampaikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham berisikan grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Ini yang paling simpel. Contoh kalau di Excel contohnya, ataupun di Microsoft Word. Tabel yang kita miliki yang tadinya isinya angka-angka kan bisa kita buat dalam bentuk model grafik. Dalam bentuk model grafis, salah satu tujuannya agar lebih menarik tampilannya. Jadi nggak puyeng dengan angka-angka. Grafik juga digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada para manajer. Beberapa tools yang digunakan oleh analis sistem maupun programmer menggunakan model grafis, contohnya seperti kalau di dunia jaringan ada yang namanya topologi jaringan, atau contohnya skema jaringan. Kalau contohnya di bidang-bidang yang lainnya, contohnya di bidang programming, atau di bidang analis sistem, contohnya ada yang namanya flowchart, atau contohnya ada data flow diagram, ada yang namanya UML, dan yang lain-lainnya. Oke, ini contohnya model grafis untuk pembuatan flowchart-nya. Biasanya kan ada narasinya terlebih dahulu. Ada narasinya terlebih dahulu, baru nanti kita gambarkan dengan menggunakan flowchart. Begitu pula kalau kita membuat yang namanya use case diagram. Ini kan masuk dalam kategori model naratif, model grafis juga. Sebelumnya pasti ada yang namanya model narasinya. Contoh lain, sequence diagram. Ini juga merupakan model grafis. Sebelumnya pasti ada yang namanya model narasinya. Ini juga model grafis yaitu activity diagram. Sebelumnya pasti ada yang namanya model narasinya. Yang keempat, jenis model yang keempat ada yang namanya model matematis. Sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis atau bisnis modeling saat ini tertuju pada model matematika. Kenapa? Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika.
Model matematika yang tidak digunakan, model matematika yang digunakan para manajer bisnis umumnya tidak lebih rumit daripada model yang biasa digunakan dalam matematika. Intinya semua rumus atau persamaan yang ada di matematika itulah yang disebut dengan model matematika. Keunggulan model matematika, kenapa banyak digunakan model matematika? Karena ada beberapa keunggulan. Yang pertama, ketelitiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek serta menyediakan kemampuan prediksi. Jadi dengan menggunakan model matematika, si manajer nanti si pihak manajer bisa melakukan yang namanya forecasting. Matematika dapat menangani hubungan-hubungan yang berdimensi lebih banyak. Kalau dibandingkan dengan model grafis yang hanya menggambarkan 2 dimensi atau model fisik yang hanya menggambarkan objek 3 dimensi. Oke, ini salah satu keunggulannya. Contoh model matematis seperti ini untuk menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan contohnya. Oke, tentunya dari beberapa model yang pemodelan baik itu jenis model fisik, model narasi, model grafis, ataupun model matematika punya fungsinya. Yang pertama, mempermudah pengertian atau pemahaman. Ini fungsi dari pemodelan, mempermudah komunikasi. Intinya agar nanti komunikasinya lebih enak. Contoh yang paling simpel, untuk pembuatan laporan. Laporan tadinya harus disajikan dengan tabel menggunakan angka, selanjutnya bisa disajikan dalam bentuk grafik contohnya. Grafis yang dibuat dalam bentuk warna-warni. Memperkirakan masa depan atau yang arahnya ke forecasting yang nantinya bisa dilakukan oleh model matematika. Selanjutnya keuntungan pemodelan menjadikan pemodelan sebagai pengalaman belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, kecepatan proses simulasi. Memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam jangka waktu yang singkat. Kenapa? Karena sudah dibentuk modelnya terlebih dahulu. Contoh yang paling simpel deh, model fisik contohnya. Sebelum dibangun, sebelum dibuat contohnya kendaraannya, dibuat yang terlebih dahulu prototipe kendaraan itu sendiri. Jadi dari situ nanti akan jelas contohnya apa yang nantinya akan dilakukan. Oke, selanjutnya memberikan daya peramalan atau yang arahnya ke forecasting, ini untuk yang model matematis. Dengan model membutuhkan biaya yang lebih murah kalau dibandingkan dengan trial and error. Kalau contohnya pengen ngebangun rumah, ini kan sangat disarankan contohnya bikin denahnya terlebih dahulu atau contohnya bikin marketnya terlebih dahulu. Dengan bikin denah atau dengan bikin market tentunya kan yang nantinya bisa dilakukan oleh arsitek, dia bisa memperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Daripada contohnya langsung membangun rumahnya, tentunya kan pasti ada yang namanya trial and error. Cuman ada kerugian pemodelan. Sulitnya pemodelan, sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entity. Jelas, pasti nggak semua fitur-fitur yang ada atau entity yang ada akan ditangkap oleh yang namanya model. Karena kalau seperti model fisik kan hanya miniaturnya saja gitu. Dibutuhkan keterampilan matematis yang tinggi untuk pengembangan model yang lebih kompleks secara pribadi, apalagi yang model matematika. Oke, untuk jenis pemodelan matematis ada yang namanya model statis dan model dinamis. Selanjutnya ada model probabilistik dan deterministik. Ada model optimasi dan suboptimasi. Oke, saya bahas tentang model statis dan dinamis. Model statis tidak memasukkan waktu biasanya sebagai variabel. Model ini lebih berkaitan dengan situasi pada saat tertentu, seperti sebuah potret pada prinsipnya. Sedangkan model dinamis memasukkan unsur waktu sebagai variabel. Bedanya ini aja. Model statis memasukkan waktu, kalau yang model dinamis biasanya, model statis tidak memasukkan unsur waktu, tapi kalau model dinamis biasanya memasukkan unsur waktu. Selanjutnya model probabilistis dan deterministik. Model yang memiliki jangkauan peluang, mulai dari 0 untuk sesuatu yang tidak memiliki peluang hingga 1 untuk sesuatu yang nyata terjadi. Model ini merupakan lawan dari model dinamis. Selanjutnya ada yang namanya model optimasi dan suboptimasi. Model optimalisasi adalah model yang menentukan pemecahan terbaik dari alternatif yang ada. Sedangkan model suboptimasi merupakan model yang tidak mengidentifikasi keputusan akan penyelesaian terbaik, namun dikembalikan kepada manajer. Oke, ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ketiga tentang pemodelan. Jadi intisari dari pemodelan ada 4 jenis-jenis pemodelan. Yang pertama adanya model fisik, ada model narasi, ada model grafis, dan ada model matematis. Fungsi dari pemodelan sebenarnya salah satunya sebagai trial and error sih sebenarnya. Atau contohnya bisa memperkirakan masa depan, forecasting, dan yang lain-lainnya.
Oke, sekian pembahasan atau penjelasan dari materi pertemuan ketiga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk